Perkenalkan, nama saya Oviana Lisa, SSI MSI, dosen tetap pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Teko. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2022. Saya akan menyusun dokumen PDD UKT-PT, salah satunya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah FP225012 dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang teori dan studi kasus guna memberikan pemahaman serta pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa terkait organisme pengganggu tanaman yang terdiri atas hama, penyakit, dan gulma, serta mahasiswa juga mampu belajar bagaimana mengidentifikasi gejala serangan dan konsep perlindungan tanaman yang tepat. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, yaitu mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar serta prinsip teoritis keilmuan agroteknologi secara komprehensif sebagai landasan dalam pengelolaan tanaman yang berkelanjutan. Dan CPL 3, yaitu mampu berpikir kritis dan analitis serta memecahkan permasalahan di bidang agroteknologi secara prosedural melalui pendekatan ilmiah yang akurat untuk memberikan solusi tepat terhadap problematika pertanian. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPNK 1 mampu menjelaskan konsep bioekologi, klasifikasi dan batasan organisme pengganggu tanaman. CPNK 2 di mana mahasiswa mampu menganalisis siklus hidup dan mendiagnosis gejala serangan OPT melalui pengamatan morfologi serta pada kerusakan tanaman. Dan CPNK 3 di mana mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar perlindungan tanaman yang tepat. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah DDPT ini meliputi 1. Kontrak perkuliahan, yang kedua adalah konsep hama, ketiga serangga sebagai hama, keempat serangga sebagai hama pada tanaman di mana adanya fase paling merusak, gejala serangan dan dampak. Yang kelima adalah konsep perlindungan tanaman dari hama, 6. Konsep penyakit tanaman, 7. Perkembangan dan penyebaran penyakit pada tanaman, yang ke-8 adalah gejala penyakit pada tanaman, yang ke-9 konsep perlindungan tanaman dari penyakit, yang ke-10 konsep dan klasifikasi gulma, 11 perkembangbiakan gulma pada lahan perkebunan, yang ke-12 adalah penyebaran gulma pada lahan perkebunan, yang ke-13 alelopati, dan yang terakhir yang ke-14 adalah materi konsep perlindungan tanaman dari gulma. Adapun 3 komponen utama pada proses pembelajaran yaitu adanya delivery, interaction, dan juga assessment. Di mana untuk delivery pada perkuliahan dasar-dasar perlindungan tanaman ini, saya menggunakan sistem pembelajaran blended learning dengan memadukan pembelajaran secara luring melalui diskusi interaktif, presentasi tugas, dan hasil studi kasus maupun project based learning yang dilakukan di kelas dan juga dikolaborasikan dengan pembelajaran daring menggunakan platform e-learning yang disediakan oleh Universitas Teguh Umar yaitu http://www.pinto.utu.ac.id serta didukung dengan media pembelajaran meliputi 1. Adanya modul atau MS yang dapat diunduh pada e-learning Pinto Universitas Teguh Umar. Yang kedua adanya PowerPoint, studi kasus maupun artikel ilmiah yang diberikan, dan yang ketiga adanya video pembelajaran. Selanjutnya untuk interaction pada perkuliahan ini melibatkan interaksi 2 arah di mana mahasiswa dan dosen dapat melakukan diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Serta metode pembelajaran yang saya terapkan adalah adanya ceramah interaktif, small group discussion, case method, cooperative learning, dan juga adanya collaborative learning. Adapun untuk assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adanya 5 komponen penilaian yaitu adanya kuis 5%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 15%, dan untuk penilaian case method adanya penilaian sebesar 50%. Di mana penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diberikan.
Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk dapat menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta siap dalam menghadapi tantangan dalam dunia kerja di bidang pertanian. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Demikian video pembelajaran dasar-dasar perlindungan tanaman pada program studi agroteknologi Universitas Teguh Umar. Semoga video ini menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Cerah-cerah kali wajahnya hari ini. Udah sarapan? Ya. Kalau yang belum selesai perkuliahan jangan lupa sarapan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran dasar-dasar perlindungan tanaman yang mungkin minggu lalu kita sudah bertemu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita berkah dan adik-adik semuanya mendapat ilmu. Seenggaknya kalau nggak 100%, ya 50% bisa terserap ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sudah berdoa dan sebelumnya kita sudah masuk juga ya pada pertemuan pertama minggu lalu. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kedua, tapi sebelumnya di depan kalian sudah saya tampilkan ada kata-kata, mungkin ada yang mau coba baca? Husna boleh? Dia bodoh di mengerti sebab bertanya, jangan bodoh selamanya sebab sombong. Oke, ada yang mau menjadi sombong di sini? Enggak. Ya. Oke, jadi biar tidak sombong, jangan lupa bertanya ya. Jadi jangan takut ketika mungkin nanti pertanyaannya tidak atau terlalu remeh dianggap, padahal mungkin bisa saja pertanyaan itu bagi teman-teman yang lain juga tidak tahu jawabannya. Ya. Oke, lihat hari ini kita mempelajari terkait dengan konsep hama. Tapi sebelumnya saya coba review ulang materi di minggu lalu. Kita membahas terkait ruang lingkup, hama, penyakit dan gulma ya, atau terkait dengan organisme pengganggu tanaman ya. Oke, ada yang tahu beda setiap kelompok yang saya sebutkan tadi? Kira-kira dari minggu lalu, dari materi minggu lalu kita perkenalan tuh. Ada yang namanya organisme pengganggu tanaman. Nah, ada 3 kelompok. Ada kelompok apa aja tadi? Penyakit, gulma. Ada yang bisa membedakan? Boleh, Julita, kira-kira apa perbedaan dari ketiga kelompok organisme pengganggu tanaman itu? Kalau untuk hama dia organisme jenis hewan yang mengganggu tanaman. Kalau untuk gulma itu jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar di tanaman budidaya. Kalau untuk penyakit itu contohnya yang membedakan ini seperti virus yang menyebabkan layu pada tanaman. Kemudian ada jamur juga yang menyebabkan tanaman itu mati seperti terserang pada layu tanaman ya. Oke, menarik sekali ya, sepertinya Julita mengulang materi lebih dalam ya dari minggu lalu ya. Oke, nah benar. Jadi 3 kelompok ini itu yang akan kalian pelajari selama perkuliahan dasar-dasar perlindungan tanaman. Nah, tetapi untuk hari ini kita hanya berfokus pada kelompok hama saja ya. Oke, nah jadi ini outline yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari terkait pengertian hama itu apa sih. Tadi sudah dijelaskan bahwa hama itu organisme dari kelompok hewan yang mengganggu. Nah, selanjutnya kita menjelaskan jenis dan golongan hama dan terakhir penyebab terjadinya hama atau kenapa sih hama itu bisa muncul ya. Oke, nah tujuan pembelajaran ini diharapkan ya mahasiswa bisa mendefinisikan, mengartikan hama dan juga mengidentifikasi berbagai jenis hama dan golongannya. Nah, selanjutnya juga mahasiswa diharapkan
diharapkan kalian bisa mengetahui nih penyebab munculnya hama itu karena apa. Ya, nah jadi harapannya tujuan ini tercapai pada akhir pembelajaran. Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke pengertian hama, saya mau teman-teman melihat dulu videonya. Sebagai salah satu komoditas sayur paling populer, cabai banyak dibudidayakan oleh petani karena memiliki potensi hasil yang sangat menggiurkan. Dalam pembudidayaannya, tidak sedikit yang mengalami gagal panen lantaran adanya serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selain hama, faktor terbesar yang menyebabkan menurunnya produktivitas cabai adalah karena serangan patogen penyakit. Penyakit yang menyerang tanaman cabai biasanya disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun virus. Hama Thrips. Hama ini menyerang dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengeriting atau keriput, dan akhirnya mati. Pada sama lalat buah. Lalat buah menyebabkan kerusakan pada buah cabai yang masih muda ataupun buah yang sudah matang. Buah yang terserang akan membusuk dan kemudian jatuh ke tanah. Larva yang terdapat di dalam buah menimbulkan kerusakan dari dalam. Buah menjadi berwarna kuning pucat dan layu. Hama kutu kebul. Kutu kebul merupakan vektor virus tertinggi. Gejala serangannya nampak pada daun yang terdapat bercak nekrotik, disebabkan oleh rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat serangan nimfa dan serangga dewasa. Pada saat kutu daun bersih, kutu daun yang berada pada permukaan bawah daun menghisap cairan daun muda dan bagian tanaman yang masih muda. Daun yang terserang akan nampak bercak-bercak. Hal ini menyebabkan daun menjadi keriting. Hama tungau. Tungau menyerang daun-daun muda dengan cara menghisap cairan tanaman dan menyebabkan kerusakan. Daun menjadi keriting, menggulung ke bagian bawah seperti sendok terbalik. Oke, tadi ada beberapa video yang sudah adik-adik perhatikan ya. Kalau seperti ini, bulan ada yang pernah jumpa? Jarang. Atau mungkin dalam kondisi seperti ini cabainya tetap dikonsumsi? Ada yang tidak, ada yang ada ya. Oke, nah hari ini kita mau mendengar dulu ya pengertian dari apa itu hama. Dari video yang sudah disaksikan tadi, ada yang bisa menjelaskan tidak? Kira-kira apa sih yang disebut dengan hama? Ada yang coba menjawab? Mulai Rita, kira-kira apa pengertian dari hama dari video yang sudah diamati tadi? Hama itu adalah suatu serangga yang mengganggu tanaman. Seperti tadi ada tungau, ada kutu kebul sama buah yang mengganggu pada buah tanaman ataupun daun, menyerang tanaman. Menyerang tanaman. Ya, tadi ada kata serangga. Yes. Nah, kira-kira kalau pernah lihat babi merusak tanaman di lahan? Bukan serangga. Bukan serangga, jelas babi bukan serangga. Tapi babi bisa kita kategorikan ke hama? Ya. Nah, berarti tadi benar serangga masuk ke hama, tetapi di sini teman-teman harus tahu konsepnya. Bahwasanya yang dikategorikan dengan hama itu tidak selalu serangga. Nah, jadi hama itu apa kata kuncinya? Dia sebuah kelompok hewan. Ya, jadi sebuah kelompok hewan yang apa tugasnya? Tugasnya itu ternyata dia merusak tanaman. Nah, jadi kalau babinya cuma lewat saja tidak merusak tanaman, ya tidak bisa teman-teman. Iya, menyebutkan dia hama. Ya, sama halnya dengan mungkin sapi lewat, tapi dia tidak merusak sama sekali tanaman pertanian, maka tidak bisa kita sebut sebagai hama. Ya, jadi poin pentingnya harus ingat bahwa hama itu adalah kelompok hewan.
ya, kelompok hewan. Yang apa? Yang kehadirannya itu merusak tanaman. Selain merusak tanaman, jelas dia merugikan bagi manusia. Ya, jadi kalau misalnya ada tungau tadi, misalnya dia menyerang ke kelompok terong, misalnya ada tumbuhan terong yang tumbuh secara liar, kira-kira bisa disebut dengan hama? Bisa, ada tumbuhan terong yang tumbuhnya ya secara liar, tidak dibudidaya. Nah, ternyata ada serangga tungau yang datang ke situ dan menyerang buah terongnya. Nah, kira-kira bisa kita sebutkan tungau tadi hama? Enggak, kenapa? Karena bukan tanaman budidaya. Ya, teman-teman harus ingat konsepnya adalah tanaman budidaya ya. Nah, jadi kalau dia tidak dibudidaya, ya maka kita tidak bisa menyebutkan juga sebagai hama ya. Berarti dari poinnya apa? Hama itu kelompok hewan, terus merusak tanaman dan merugikan manusia. Konsepnya harus merugikan bagi manusia ya. Oke, nah ini kategori status OPT ada 3 kategori, ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, ini dibedakan berdasarkan tingkat kerusakannya ya. Jadi kalau kategori 1 itu hanya menurunkan nilai komoditinya, jadi hanya merusak ke produk hasil budidayanya saja. Nah, sedangkan kalau kategori kedua, ini dia sudah merusak dan yang dirusak itu bersaing. Bersaing dalam artian apa? Misalnya dia rusak cabai tadi. Kita juga mengkonsumsi cabai, jadi kita dan mereka sama-sama bersaing ya. Nah, jadi kalau seperti itu sudah saling bersaing dengan manusia, maka dia masuk ke kategori 2. Nah, untuk kategori ketiga ini biasa sudah skala besar ya, menjadi permasalahan dalam usaha pertanian ya. Oke, berikutnya untuk jenis dan golongan hama. Nah, tadi Rita menyebutkan kelompok serangga ya. Nah, kelompok serangga masuk ke Arthropoda, film Arthropoda. Tapi kalau babi tadi masuk mana kira-kira kalau babi? Chordata ya, chordata ya, chordata ataupun hewan gambang. Nah, jadi tadi setuju ya, bahwa tidak hanya serangga saja, tapi kelompok babi ataupun kelompok mamalia, kelompok hewan yang memiliki tulang belakang itu juga masuk ke dalam kelompok. Nah, selain itu juga, nah kalau makan kangkung misalnya, pernah ketemu ada telur siput ya, ataupun kadang siput yang juga dari kelompok moluska juga masuk sebagai hama. Nah, yang terakhir ini dari kelompok cacing-cacingan. Mungkin kalau teman-teman pernah nanam daun sop, pernah ada yang nanam atau ya menanam sih biasanya kalau budidaya daun sop itu biasa ada yang tiba-tiba berwarna kuning daun sopnya. Nah, ketika teman-teman cabut, terlihat di bagian akarnya ada yang berbintik-bintik seperti ini, puru. Nah, ternyata ketika daun sopnya berwarna kuning, dia sudah terserang hama dari kelompok Nematoda. Ya, jadi ada 4 kelompok ataupun ada 4 jenis hama dari filum yang berbeda. Nah, selanjutnya penggolongan atau status hama. Kira-kira kalau saya mau tanya adik-adik ini statusnya apa ya? Mahasiswa. Ada yang bukan mahasiswa? Ada yang sudah sarjana? Belum, yang menuju sarjana ya. Nah, jadi status hama ini penting. Kenapa penting? Karena dengan teman-teman tahu statusnya apa, teman-teman akan menemukan cara pengendalian yang tepat. Ya, nah jadi untuk penggolongannya itu pertama bisa kita lihat dari aspek ekonomi ya. Nah, kalau dari aspek ekonomi berarti perhitungannya dari segi apa? Uang ya, uang hasil produksinya ya. Nah, kalau produksi pertaniannya semakin menurun, nah itu kita lihat dulu kehadiran dia itu sebagai hama apa. Jadi apakah dia sebagai hama utama, hama sekunder, atau hama potensial, bahkan hama mitra ya. Nah, jadi ini ada 4 kelompok kalau kita kategorikan dari aspek ekonomi. Nah, selanjutnya kalau dari aspek produksi, dan jadi teman-teman bisa mengamati dari fase prapanen sama yang fase pasca panennya, ya. Nah, kalau prapanen mungkin tadi video di tanaman cabai tadi, ya, di tanaman cabai itu ada beberapa jenis serangga yang menjadi hama. Nah, itu kan dari mulai budidaya
sampai dia menghasilkan buah cabai. Maka itu tergolong ke dalam hama pasca panen. Kalau ini ada pernah ketemu pasca panen? Di mana? Beras. Mesti dikonsumsi berasnya? Yang penting kutunya dibuang dulu ya. Nah kalau orang zaman dulu model diayak, ya diayak untuk memasukkan telur, bahkan inalgunya juga hilang ya. Nah itu kalau sudah seperti itu maka dia tergolong ke hama pasca panen. Oke, nah selanjutnya bagian tanaman yang ditanamnya. Kalau dia menyerang bagian tanaman, misalnya kita bilang tadi padi ya. Nah padi, kalau dia menyerang bulir bijinya, ya bulir biji maka dia tergolong ke hama primer. Ya jadi kan biji padinya langsung dipanen. Nah ketika dia menyerang maka dia tergolong ke dalam hama primer. Tapi hama sekunder ini kapan? Hama sekunder ini muncul ketika dia menyerang produk-produk hasil olahan dari hasil panen tadi. Misalnya kayak padi tadi, beras diubah menjadi tepung beras. Muncul nih hama pada olahan tepung beras, maka dia masuk ke dalam kelompok hama sekunder. Ya. Oke, berikutnya kita melihat ke penyebab terjadinya hama. Kalau tadi sudah berkenalan apa saja sih kelompok hama, sekarang kita melihat kenapa hama itu bisa muncul, ya. Oke, nah di sini ada 5 faktor ya. Faktor yang pertama tadi karena adanya status hama. Jadi tadi ada kesediaan makanan. Walaupun berasnya sudah diubah menjadi tepung, ternyata tepung itu juga menjadi bahan makanan. Makanya dia bisa saja muncul ya. Nah, jadi selain status hama ada karena manusia. Jadi tadi kita klaim dia sebagai hama karena dia merugikan manusia. Ternyata dia bisa muncul juga karena manusia. Ya, bisa kayak kalian nih bawa beras berbagi ke kawan misalnya. Nah, terus datang kawan ditumpukan di beras simpanan dia. Ternyata beras yang kalian bawa sudah muncul hama sitopirus tadi. Jadi ketika ditumpukan di tumpukan beras teman kalian tadi, maka jangan salah ketika berasnya juga terkontaminasi ya. Nah itu salah satu faktor manusia. Berikutnya ada perubahan lingkungan ya. Nah selanjutnya juga ada perpindahan tempat. Nah yang terakhir ini yang paling sering mungkin terjadi, tidak hanya mungkin adik-adik, paling sering mungkin ke petani ya. Nah apa yang terakhir? Aplikasi secara tidak bijaksana. Karena orang taunya semprot pestisida beres urusan, maka tapi tidak mempertimbangkan dosis dan waktu penyemprotan. Nah itu juga menyebabkan bisa munculnya hama-hama baru atau malah hama yang sebelumnya hanya sekunder sifatnya bisa naik tingkatan status menjadi primer ataupun hama utama. Oke, nah di sini saya ada menyediakan satu studi kasus ya. Nah mungkin adik-adik bisa nanti di scan barcode ya untuk studi kasus ini. Tapi sebelumnya kita bisa buat dua grup ya. Saya mau adik-adik membentuk 2 grup. Nah nanti setiap grupnya silahkan setelah di scan barcode dibaca proses yang terjadinya itu apa ya. Jadi ada studi kasus. Nah silakan dianalisis bersama teman timnya itu kira-kira penyebab hamanya muncul itu karena faktor yang mana saja dari kelima ini ya, berdasarkan studi kasus yang ada. Oke, mungkin boleh dibagi 2 kelompok, kita pecahkan saja dulu 2 kelompok yang menyebabkan hama itu bisa muncul. Ketemu? Bisa? Oke, silakan dibaca. Bisa? Grup ini bisa? Nah, ini boleh silakan dibaca kira-kira. Nah itu kasus baru-baru ya terjadi ketika di Aceh. Saya mencari kasus yang sama-sama berlokasi di Aceh.
dibaca menentukan faktor apa saja yang menyebabkan hamanya bisa muncul. Oke, kira-kira dari kelompok mana dulu yang mau mencoba menyebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga hama wereng ini bisa muncul pada tanaman budidaya padi milik petani di Abdian? Kelompok mana dulu? Kelompok cowok atau kelompok cewek dulu nih? Cowok dulu, oke. Ladiesnya nggak mau first, ya silakan. Kelompok cowoknya, kira-kira apa faktor yang sudah didapat? Untuk faktor tersebut, faktor yang seperti diketahui Pak, untuk hama wereng itu adalah salah satu hama utama dari tanaman padi. Jadi untuk status hama dia sudah masuk. Lalu dari penjelasan studi kasus di sini juga mereka menjelaskan yaitu adalah faktor lingkungan. Lingkungan, oke. Di mana di sini dijelaskan karena kondisi cuacanya itu, maka serangan hama itu juga semakin meningkat. Semakin meningkat. Oke, ada dua faktor ya. Ada yang mau ditambah? Selesai? Mungkin yang lain. Boleh? Oke, boleh. Arya. Untuk faktor selanjutnya itu ya dari kasus ini faktor manusia, yang dimana dengan penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi sehingga memicu populasi wereng itu bertambah. Oke, berarti faktor manusia juga ya. Oke, dari kelompok cowok ini ada 3 nih faktornya. Berikutnya dari kelompok cewek. Oke, kemanusiaannya. Oke, yang lingkungan. Lingkungan. Kalau lingkungannya apa? Yang tadi ada penjelasan tentang cuaca yang lembab, panas dan mengembung itu, Bu. Cuaca yang lembab ya. Berarti sama-sama ada 3 faktor ya yang didapat ya. Oke, nah semua kelompok itu benar ya menyebutkan jadi ada 3 faktor. Nah, seenggaknya teman-teman tahu nih, ternyata hama itu juga muncul bukan hanya karena status, tetapi juga karena bisa jadi karena kita faktor manusia atau karena perubahan lingkungan. Sekarang lingkungan lagi tidak baik-baik saja ya, perubahan iklim dan cuacanya. Nah, selanjutnya juga bisa jadi karena ada perpindahan dan tadi bisa saja mungkin faktor petani penggunaan pestisidanya tidak bijaksana, tetapi mungkin tidak dijelaskan di sini ya. Nah, jadi dari yang teman-teman sebutkan tadi sudah benar ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Oke, terakhir dari keempat ini, kira-kira mana yang tergolong ke dalam hama? B dan C. D? Kenapa? Bukan pada tanaman, tapi kan manusia, merugikan manusia. Kayak jadi kurang ya tadi kan, merugikan manusia dan merusak tanaman ya. Oke, semuanya benar, sudah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam hama. Oke, nah ini kira referensi yang bisa teman-teman baca nantinya ya. Nah, ini ada tugas sudah saya input juga di Pinto, jadi teman-teman nanti bisa mengakses Pinto masing-masing. Ada tugas yang harus dilakukan untuk pertemuan ketiga dan keempat di minggu depan ya, minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah, ini adalah tugas terkait case method yang akan teman-teman lakukan langsung di lapangan ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca ya, mengulang lagi materi yang ada, dan saya ingatkan untuk materi minggu depan itu kita akan adakan kuis ya, jadi teman-teman silakan mempelajari materi yang sudah dipelajari dan materi yang akan datang ya. Oke, sejauh ini aja mau kita kan? Jelas?